Anak itu meletakkan 3 buah stroberi di depan sebuah selokan. Ia bersembunyi di dekat sana untuk mengamati. Tak lama kemudian seekor anjing datang dan mengambil stroberi itu. Namun anjing itu tetap bersembunyi dan menolak keluar. Anak itu akhirnya tidak punya pilihan selain bangun dan pergi. Diam-diam anjing itu mengikuti dari belakang. Anak itu menyadarinya, lalu ia meletakkan 1 stroberi di setiap tempat yang dilewatinya. Saat ia menoleh ke belakang dan tidak melihat anjing itu, ia mengira anjing tersebut telah kehilangan jejak. Padahal anjing itu sudah lebih dulu menyelinap masuk ke dalam bis. Setelah turun dari bis, anjing itu terus mengikuti anak itu sampai terhalang oleh sebuah pintu. Tapi anjing itu sangat pintar. Ia mendorong tong sampah sampai mentok, lalu melompatinya selapis demi selapis, sampai akhirnya berhasil sampai di luar jendela. Anak itu terkejut saat melihat anjing itu, dan akhirnya memutuskan untuk memeliharanya. Ia menamainya Benji. Namun, ibunya sangat membenci hewan. Anak itu terpaksa menyembunyikan Benji di antara boneka-bonekanya. Malam harinya, ia tidur sambil memeluk Benji. Tiba-tiba Benji mendengar suara tangisan dan melihat ibu anak itu tampak sangat sedih. Jadi ia diam-diam berbaring di luar pintu. Setelah sang ibu tertidur, Benji masuk perlahan, menyelimuti ibunya. Lalu sebelum pergi, ia tidak lupa mematikan lampu. Keesokan harinya, ketika sang ibu bangun, ia menemukan Benji. Anjing itu menatapnya dengan ekspresi memohon. Meski begitu, sang ibu tetap bersikeras agar Benji pergi. Anak itu pun tidak punya pilihan selain membawa Benji keluar. Melihat Benji yang malang, ia sangat sedih. Namun ia tak bisa mengubah keputusan ibunya. Benji kembali menjadi anjing jalanan. Suatu hari, anak-anak itu diculik oleh seorang penculik. Genji kebetulan menyaksikan kejadian itu dan segera mengejarnya. Anak itu pun menyadari kehadiran Benji, lalu menjatuhkan stroberi di jalan sebagai penanda. Benji mengikuti jejak stroberi di tanah hingga tiba di sebuah rumah kosong. Saat hendak mendekat, para penculik melihatnya. Benji langsung berlari masuk ke gudang tua. Begitu para penculik masuk ke dalam, Benji merayap keluar melalui lubang kecil, lalu berlari ke pintu dan menjatuhkan lemari hingga menjebak mereka di dalam. Ia segera berlari mencari bantuan. Saat itu, sang ibu juga mengetahui bahwa anaknya telah diculik. Tiba-tiba Benji datang sambil membawa topeng yang ditinggalkan penculik. Seakan ia mengerti maksud Benji, sang ibu pun mengikutinya. Dengan dituntun oleh Benji, mereka segera sampai di tempat persembunyian penculik. Tepat ketika penculik berusaha kabur, Benji langsung menerkamnya. Penculik itu jatuh ke dalam air, sementara Benji juga terhempas keras ke tanah. Polisi datang dan menangkap penculik itu. Melihat Benji pingsan, anak itu sangat sedih, dan ibunya merasa sangat bersalah. Untungnya, Benji segera bangkit kembali. Sejak saat itu, Benji resmi menjadi anggota keluarga mereka.